Nah, ini masalah. Ya. 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 Jadi ilmu pengetahuan dalam arti bukan teori, ilmu pengetahuan dalam pengertian yang umum itu selalu berubah-ubah nilainya, landasannya, kemudian apa namanya aksiologi ilmu dalam kaitannya dengan perilaku juga berubah-ubah. Itu catatan Profalatas. Nah, ini persoalan yang saya rasa perlu menjadi catatan kalian. Ilmu Barat yang dihasilkan oleh ideologi pandangan hidup sekuler, ya, itulah sekarang ini yang menjadi kajian umat Islam, yang mengisi pikiran dan otaknya orang Islam itu adalah ilmu pengetahuan sekuler. Kenapa dikatakan pengetahuan sekuler? Karena dihasilkan oleh pandangan hidup sekuler. Sudah masuk akal lah. Nah, makanya tantangan yang dihadapi umat Islam itu bukan karena umat Islam bodoh. Ya, memang banyak yang bodoh, ya, cuma bukan itu maksud kebodohannya itu. Kebodohannya karena dia sudah tidak mengenal lagi Islam. Dia tidak tahu bedanya Islam dengan sekuler. Makanya tantangan terbesar yang dihadapi muslimin adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral. Tidak netral itu apa? Membawa nilai-nilai sekularisme tadi itu dalam teori dan konsep dan sebagainya. Dan itu masuk ke dalam agama, budaya, filsafat, yang itu sebenarnya tidak berasal dari Islam. Makanya kalau orang bertanya, apanya yang harus diislamkan? Ya, pengetahuan Barat yang sekuler tadi itu. Baratnya ada di aspek yang mana? Dari situ Anda mesti tahu. Tidak akan bisa melakukan Islamisasi kalau dia nggak tahu Islam. Tidak akan bisa tahu di mana letak sekulernya Barat kalau dia tidak tahu Islam, ya kan? Masuk akal kan? Ya, jadi kalau sekedar orang awam belajar di apa namanya pesantren tidak, pengetahuan agama nggak ada, gimana saya mengislamkannya? Ya jelas nggak bisa, karena memang dia nggak tahu apa yang harus diislamkan. Makanya di sini jadi tantangan orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana sekulernya pengetahuan Barat, dia tidak akan bisa mengislamkan. Jadi mundurkan laptopnya, tarik ke belakang. Ini ya gangguan lagi. Udah. Ini contoh aja nih misalnya. Agama dan politik harus dipisahkan. Agama tidak boleh masuk ke dalam ruangan politik. Agama dan politik harus dipisahkan. Ini anunya siapa gitu ya? Omongan siapa? Jelas omongan orang sekuler. Ya. Kenapa? Karena sejarah Barat itu adalah sejarah di mana agama tidak bisa dicampur dengan politik. Kalau dicampur dengan politik, agama digunakan untuk menindas lawan politik. Itu. Ini yang terjadi di Barat. Makanya kemudian mereka berteriak agama jangan dicampur dengan politik. Sekarang di Indonesia orang Islam ikut ngomong gitu. Coba. Jadi
Tidak sadar dia sekuler itu. Jangan membawa-bawa agama dalam urusan politik. Nah, kalau kita nggak bawa agama, dia menjadi kafir kan. Masa harus diganti, jadilah kafir ketika Anda berpolitik. Kan nggak masuk akal. Iyalah, jadilah kafir ketika Anda berpolitik. Jangan bawa agama. Tapi begitu kampanye pada orang-orang Indonesia pada kopiahan, pakai jilbab. Dia bawa sendiri, itu politik dia bawa sendiri. Kan itu munafik betul itu orang itu. Jadi ini namanya rojulun layadri wa anahu layadri. Anahu layadri. Rokab itu. Nah, agama tidak boleh masuk dalam ruangan publik. Itu memang doktrin di Barat. Jadi tidak ada sekarang di Barat itu event-event keagamaan yang bersifat publik. Tidak boleh, tidak boleh. Kayak misalnya Christmas di apa namanya, lapangan Manchester United gitu, nggak boleh sama sekali. Atau Anda mengumpulkan sekian banyak orang tablik akbar gitu di negara, ditangkap polisi, nggak bisa itu. Itu maksudnya masuk ruangan publik itu seperti itu. Jadi agama itu seperti menjadi urusan pribadi, jangan bawa-bawa ke tempat umum. Itu sudah jadi doktrin di negara Barat. Cuma anehnya kalau Anda pergi ke mana, Inggris, Jerman, Belanda itu di pasar orang jualan agama, yang aneh. Jadi dia gelar kitab suci, orang Hindu ada, Kristen ada, Islam ada. Kemudian teriak-teriak gitu, Jesus save you, Jesus save you, gitu kan. Nah, yang orang Islam ikut-ikut, orang Islam, ya, apa namanya? Oh, Jesus is our prophet, jadi berangan itu, perang mulu gitu. Itu biasa di sana, nggak ada di pasar tapi ya, gitu. Digelar apa namanya, agama kayak jualan handphone second hand itu. Karena saking tidak ada tempatnya ketika dia harus jadi publik. Nah, karena sekuler juga, etika dan moralitas ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat. Tadi yang akibat daripada yang ilmu yang berubah-ubah itu. Jadi baik buruk siapa? Karena nggak ada wahyu kan. Baik buruk siapa yang menentukan? Ya masyarakat sendiri. Ya persis perkara ini. Nggak ada orang yang bisa menghukumi LGBT dari perspektif agama. Nggak ada. Jadi siapa yang menentukan ya? Karena orang semua mengatakan baik ya, LGBT nggak ada masalah. Ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Nah, kemudian ada kata-kata perubahan itu. Itu kemudian mereka mempunyai satu rumus bahwa yang permanen adalah perubahan. Segala sesuatu berubah. Ya itu mereka. Terus orang Islam ikut-ikut. Yang permanen adalah perubahan. Yang namanya berubah nggak permanen kan? Itu contoh. Ya gini-gini kan kita nggak nyadar kalau itu sekuler itu. Banyak orang tidak menyadari. Nah ini yang dicatat oleh Muhammad Iqbal. Tidak lagi. Jadi dia melihat bahwa dulu Eropa itu mendapat inspirasi dari dunia Islam. Artinya semangat Islam bergeser ke Barat. Semangat itu maksudnya semangat keilmuan. Dari Baghdad ke Spanyol, kemudian dari Spanyol diterjemahkan jadi karya-karya saintifik, sehingga mereka menghasilkan revolusi industri, Renaissance, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kecanggihan Barat itu, yang itu juga diserap dari orang Islam,
itu kembali ke dalam dunia Islam dalam bentuk yang lain, yaitu tadi penjajahan, sekularisme. Makanya yang mengkhawatirkan kini kultur Barat yang secara permukaan mengagumkan itu membelenggu gerakan umat Islam, membelenggu. Nah itu sebenarnya maksud Iqbal adalah sekularisasi, kolonialisme dan lain sebagainya. Itu yang membelenggu. Westernisasi, sekularisasi, globalisasi, itu semuanya bawa kultur Barat ke dalam Islam. Iqbal mencatat itu bahkan selama 500 tahun, padahal Iqbal itu hidup tahun 1800 itu. Jadi mulai dari jatuhnya Baghdad mungkin, Spanyol, Baghdad. Pemikiran keagamaan dalam Islam telah secara praktis beku. Jadi ya pertama jatuhnya Baghdad mengakibatkan matinya lembaga pendidikan, berhentinya karya-karya besar umat Islam, karena nggak ada ulama lagi yang bisa hidup dengan tenang karena dikejar-kejar oleh Genghis Khan itu. Oke. Beda lagi catatannya Al-Faruqi. Al-Faruqi tidak melihat secara epistemologis, yang dilihat adalah produk terakhir dalam bentuk dualisme sistem pendidikan. Jadi kenapa di negara-negara Islam kayak di Indonesia lah, ada SMA, ada sanawiyah aliyah, ada pesantren. Itu nyata itu. Ya, di perguruan tinggi kenapa ada Gajah Mada, ITB, UI, UNER, Unibro, ada UIN. Belum lagi Unmu. Itu sudah menunjukkan wajah sekuler sekali. Padahal yang menjadi rektor di perguruan tinggi umum itu orang Islam juga, mahasiswa Islam juga. Tapi kok mereka nggak mengajarkan Islam? Coba suruh buka Islamic Studies di UGM, ribut itu. Kamu kenapa? Ini perguruan tinggi umum gitu loh. Bahasa umum itu sudah melekat di dalam pikiran mereka. Itu yang kalau mau bikin studi Islam ya di UIN. Kan berarti sudah sangat dikotomis. Nah, ini sisi lain. Kalau tadi Alatas mencatat secara epistemologis, sisi lain dari itu adalah dampak terhadap cara berpikir. Akibat dari orang Islam menerima ilmu Barat sekuler adalah hilangnya adab. Nah, ini adab ini satu kajian yang panjang lagi menurut Alatas ini. Adab ini sebenarnya lebih komprehensif dari sekedar akhlak. Ya. Di dalamnya ada ilmu pengetahuan, di dalamnya ada iman, di dalamnya ada amal. Jadi kalau orang mengatakan adab itu sopan santun, itu sebenarnya produk akhir daripada adab. Di balik sopan santun itu ada keimanan, ada ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara adab, kita bicara peradaban. Ya kan? Peradaban itu apa ya? Keseluruhan dari Islam sebagai sebuah ajaran dan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, itu peradaban. Nah, kalau kita bicara adab, ya tidak hanya sekedar adab sopan santun, keseluruhan. Nah, sekarang yang menjadi korban dari sekularisme atau ilmu Barat sekuler itu adalah hilangnya adab di dalam berilmu pengetahuan. Karena ilmu itu berkaitan dengan amal. Nah, ketika mereka bersentuhan dengan ilmu Barat sekuler, mereka sudah kehilangan lagi dimensi amal dan dimensi iman di dalam pengetahuan mereka. Maka Alatas menggunakan istilah hilangnya adab. Kalau dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, ya, disenchantment of nature itu ya, telah menjadikan ilmu tidak sakral.
Makanya kemudian desacralization of knowledge. Jadi menghilangkan kesakralan ilmu itu sama dengan hilangnya adab. Nah, kenapa hilangnya adab berimplikasi kepada hilangnya sikap adil? Nah, di sini agak rumit sedikit ini. Jadi yang namanya orang mukmin itu adalah orang yang bisa mengetahui sesuatu pada tempatnya. Orang yang beriman itu tahu wala yalbisu imanahum bidulmin, itu kan dia tahu bahwa iman tidak bisa dicampur dengan maksiat, ya kan? Orang yang seperti itu namanya adil. Ya. Kalau yalbisu imanahum bidulmin itu dia orang beriman, ya mengaku beriman, tapi pada saat yang sama dia musyrik. Berarti dia mencampur kemusyrikan di dalam hati yang beriman. Itu namanya yalbisu imanahum bidulmin. Dulmin itu adalah musyrik itu. Ya. Inna syirka la dulmun adim. Nah, di situ. Nah, karena dia ini kehilangan kemampuannya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kan berarti dia tidak tahu bagaimana meletakkan yang benar pada tempat yang betul. Maka dia kehilangan sikap adilnya. Jelas ya? Makanya disebut orang yang tidak adil lagi, itu disebut dengan intellectual confusion, kebingungan intelektual. Ini gimana ini? Misalnya agama dengan politik dipisahkan, gimana nih? Masih bertanya-tanya dia. Bingung. Kayak beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, kalau salah, isu orang Indonesia Islam itu cari-cari alasan kita itu orang Islam yang hidup di Indonesia atau orang Indonesia yang Muslim. Ngapain bingung-bingung gitu. Kayak dipisahkan gitu loh antara berislam dan bernegara, namanya dipisahkan. Kalau Anda bernegara, jangan berislam. Ini sekuler banget, ini jelas sekali sekuler. Jadi cirinya orang-orang yang bingung secara intelektual tadi adalah yang tidak bisa membedakan ilmu yang benar dan ilmu yang dirasuk oleh pandangan. Oke. Yang kedua adalah hilangnya adab. Hilangnya adab itu artinya orang sudah tidak lagi mengetahui hierarki ilmu, hierarki orang. Jadi menyamaratakan setiap orang dengan dirinya dalam hal pikiran dan perilaku. Nah, orang yang hilang adab ini, ya, penampakannya adalah mengkritik ulama yang dia tidak suka. Imam Syafi'i dikritik, Al-Ghazali dikritik, Taimiyah dikritik. Nah, kemudian apa sebenarnya yang secara politis ya sedang berlangsung juga sebenarnya? Penghilangan otoritas resmi dan hierarki sosial dan menghilangkan otoritas. Contohnya apa? Ini orang sudah banyak mengkritik majelis ulama itu. Itu otoritas. Jadi mereka mengatakan bahwa ini majelis ulama kerjaannya mengharam-haramkan, nggak ada kerjaan lain. Coba omongannya itu kayak omongan orang di pinggir jalan gitu, nggak ada kerjaan lain. Gimana sekarang kalau saya mengharamkan majelis ulama? Lu siapa? Mengharamkan majelis ulama. Jadi dia mengingkari otoritas. Karena kan memang yang tahu ilmu hanya ulama aja. Saya juga tahu kan, kan begitu. Dia tahu apa?
Nah, kemudian ini ulama itu kan memang mempunyai tugas untuk memfatwa, ya, memberi fatwa. Ketika ada kasus baru mengenai kehidupan sosial ataupun hukum-hukum baru, dia harus berfatwa itu. Kerjaannya memang itu. Nggak ada kerjaan yang lain, banyak kerjaan yang lain. Itu. Jadi dia menghilangkan otoritas itu. Oh, sekarang kan dengan adanya itu Ustaz Farid dengan Ustaz Zen yang ditangkap Densus itu, bubarkan majelis ulama. Itu yang ngomong bukan hanya orang PKI, tapi orang Islam sekuler. Berarti itu betul-betul ingin kehidupan agama dengan ini dihilangkan. Mengkritik ulama di masa yang lalu yang banyak berikut. Nah, ini juga mengkritik Syafi'i, Ghazali, Imam Syafi'i, Rusina, Taimiyah. Itu dampak sekularisme itu memang dahsyat sekali. Nah, ini apa namanya, rasional ya, argumentasi yang paling sederhananya itu ini. Pertama bahwa problem yang kita hadapi adalah ilmu pengetahuan barat sekuler. Karena ilmu pengetahuan barat sekuler tidak netral, karena dipengaruhi oleh pandangan keagamaan, budaya, filsafat yang barat, maka umat Islam perlu mengislamkan ilmu pengetahuan masa kini. Apanya yang diislamkan? Nah, ini nanti detailnya ada di buku Islam and Secularism. Simbol linguistik tentang realitas dan kebenaran. Nah, ini ancamannya atas. Jika prinsip dan metode dasar ilmu itu tidak ditundukkan oleh suatu formula yang mengislamkan, maka semua akan terus berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, bahayanya itu tadi. Ya, orang berpolitik ya seperti sekarang ini udah berpolitik udah kacau. Apa namanya? Cara mengurus negaranya, korupsi lagi. Kan bahaya jadinya. Orang sudah jadi pejabat itu sudah berpikir materi. Nah, ini kayak gini nih yang bahayanya bagi kesejahteraan. Akhirnya rakyat tidak dipikirkan. Jadi ya, yang harus diislamkan adalah cara pandang umat Islam. Jadi ingat ya, jangan berpikir kalau Islamisasi itu kayak mengislamkan alat-alat teknologi gitu. Jadi Islamisasi ilmu berarti nanti ada sepeda motor Islam, pesawat Islam, komputer Islam. Itu objek atau produk dari ilmu. Nah, sekarang ilmu ya, itu ada di mana sekarang ini? Ilmu kan ada dalam pikiran. Ilmu yang dalam pikiran itulah yang menghasilkan teori yang kemudian ditulis. Kan intinya ilmu ada dalam pikiran orang. Makanya cara berpikir orang itu yang harus diislamkan. Makanya jangan salah-salah. Islamisasi ilmu adalah islamisasi teknologi, salah. Ya, prinsip, teori, konsep, metode yang bertentangan dengan Islam banyak sekali. Ya, ada pertanyaan? Ini ini kalian kalau mau slide saya bisa, tapi slide itu tidak banyak bicara apa. Saya ada makalah lagi mengenai Islamisasi. Tapi kalian harus menulis mengenai Islamisasi dengan
angle-nya sendiri-sendiri. Ya, nanti ada pandangan Alatas, ada pandangan Pak Ruki, dan ada beberapa detailnya. Jadi mulai sekarang, itu buku yang 3 biji itu, buku 3 biji itu baca sampai habis, kayak khatam Quran gitu. Jangan baca sampai habis sampai paham. Nah, kalau Anda nggak paham, Anda catat. Anda catat yang Anda paham. Caranya orang belajar itu begitu. Jadi gini rumusnya membaca buku susah itu. Summarizing is reading. Ya, summarizing is a true reading. Kalau Anda mengkulaso buku itu berarti Anda betul-betul membaca. Tapi kalau hanya sekedar membaca, saya yakin Anda nggak sampai setengah jam ngantuk. Pasti itu, karena ini masuk ke dalam pikiran. Tapi yang PKO ini udah biasa kan. sudah digembleng 6 bulan ini ya, paling nggak ngantuk. Jadi bergelut dengan pikiran. Stop share dulu. Kelihatan nggak? Udah. Itu latar belakang yang menurut saya sekedar tahu aja gitu. Itu tidak penting dalam islamisasi. Cuma kalau ditanya orang, kenapa sih ilmu mesti diislamkan? Jawabnya yang tadi itu. Jangan kemudian bertanya juga, iya juga ya gimana ya? Ya malu ya mahasiswa kalian ya. Ini lihat nih sekarang. Jadi sains itu ada 3, ya paling enggak ini ada teorinya, ada paradigma, ada world view-nya. Itu sains. Gambarnya gini. Dia ada world view itu sebenarnya sama dengan asumsi dasar di dalam ilmu. Nah, asumsi dasar itu yang nggak ada dasarnya, nggak ada apa. Dasarnya adalah kepercayaan, dasarnya adalah ideologi, dasarnya adalah agama, bisa jadi filsafat. Itu worldview. Nah, ketika worldview itu dikembangkan, dia menjadi paradigma. Nanti ada detailnya. Paradigma dikembangkan lagi menjadi teori. Nah, ini lihat nih. Jadi worldview itu sesuatu yang diyakini dan dia tidak berubah. Dia yakin bahwa alam nggak diciptakan. Orang saintis barat semua gitu kan. Yakin alam nggak diciptakan. Kemudian yakin bahwa realitas itu permanen. Kayak gitu-gitu. Nah, keyakinan itulah seperti ini. Yang rasionalisme tadi kan. Seperti itu. Bahwa pengetahuan itu terdiri dari 2. Pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris. Itu sudah paradigma itu. Ya. Paradigma di bawahnya atau sebelumnya, dasar sebelumnya, bahwa pengetahuan itu diperoleh oleh manusia sendiri. Misalnya gitu. Tidak dari Tuhan. Itu worldview-nya. Ya, worldview-nya itu. Jadilah paradigma
Pengetahuan ada dua, pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris. Nanti paradigma itu berkembang lagi. Ya, ada strukturalisme, post-positivisme, dan lain sebagainya. Nah, paradigma kemudian menjadi sebuah teori. Teori itu ya teori pengetahuan bermacam-macam. Bisa misalnya gini, ilmu itu diperoleh dari penginderaan. Karena ini kan yang empirisisme tadi basisnya adalah indera kan. Objek diindera oleh mata, ya, kemudian diterima oleh pikiran, diabstraksi oleh jiwa manusia, kemudian dijadikan pengetahuan. Itu teori. Jadi pengetahuan itu melulu dari objek yang dilihat. Nah, kalau tidak dilihat, nah di situ ada keyakinan beda lagi. Oh, kalau nggak dilihat dia bukan ilmu. Makanya teologi bagi Immanuel Kant itu is not science. Jadi bagi kita akidah itu adalah ilmu. Nah, kalau kita mau lihat ini secara Islam, nggak apa-apa bisa. Ya. Jadi worldview-nya ini adalah worldview Islam yang berbasis pada wahyu. Permanen. Ya, kalau dia permanen, kita juga bisa permanen. Ya, jangan dia aja yang permanen itu. Keyakinan terhadap kita terhadap apa yang ada di dalam kitab suci itu, ya, itu permanen. Tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya. Nah, kemudian paradigmanya seperti apa? Ya, paradigma itu sebenarnya isinya kan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan sebagainya itu. Nah, di situ ketika bicara ontologi, kita bicara realitas. Apa itu realitas? Bagaimana kita memperolehnya? Kemudian apa namanya? Ilmu itu apa? Bagaimana sumber ilmunya? Bagaimana kita memperoleh? Jadilah di situ teori. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana yang mau diislamkan? Dari worldview, paradigma, dan metodologi ini, ternyata para cendekiawan Muslim berbeda-beda, tetapi ternyata tiga hal itu yang disinggung. Ya, Islamization is reformation and transformation movement, internally reform movement and externally transformation movement, ya, and commitment to the worldview of Islam. Di sini, ya, reform, transform, ya, reform itu merubah apa namanya, ya, merubah bentuknya, transform mengganti bentuknya. Yang itu merupakan realisasi dan komitmen terhadap politik. Untuk apa? Ya, supaya ilmu pengetahuan itu berbasis kepada ketuhanan. Kemudian moralitas yang sehat, kemudian unggul di dalam hikmah dan efisiensi. Tapi intinya di sini adalah komitmen terhadap worldview Islam. Ya. Kedua, Islamization is the transformation of worldview from one that is crook or jahil to that Islamic. Jadi worldview jahil itu ya yang kapitalisme, ateisme, dan sebagainya yang itu tidak sesuai dengan Islam. Oke. Ya, di sini altering itu mengganti. Altering materialistik, ateistik, filosofi. Ya, jadi mengganti filsafat
materialistik dan ateistik di dalam pengetahuan Barat. Dengan apa? Dengan worldview Islam. Worldview Islam yang berbasiskan apa? Berbasiskan kepada the real truth. Oke. Nah, ini Alatas menggunakan istilah liberation of human intellect, yang membebaskan akal manusia dari keraguan tadi yang namanya hipotesis tadi. Magic, mitologi, animistik, pemikiran yang animistik, kemudian tradisi nasional atau pemikiran sekuler yang bertentangan dengan Islam. Ini sebenarnya membebaskan umat Islam dari worldview Barat atau yang non Barat juga, yang namanya mitologi itu dari Cina juga, karena Barat. Seperti siu anjing, siu babi, nggak ada dasarnya, itu cerita-cerita zaman dulu. Nyi Roro Kidul, kemudian zodiak, ya pokoknya yang namanya Virgo itu cocok jodoh dengan Libra gitu. Scorpio dari mana itu? Nggak ada. Itu namanya mitologi itu. Kemudian sesuatu yang magis itu yang menganggap benda-benda di alam ini punya roh gitu ya. Ya ini sama juga dengan membebaskan umat Islam dari worldview yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, yang kedua, objeknya adalah paradigma. An alternative paradigm for pursuing, teaching, developing, organizing, disseminating, utilizing, evaluating contemporary human knowledge. Dia menggunakan contemporary human knowledge. Kalau Alatas contemporary knowledge. Jadi mencari, mengajarkan, mengembangkan, mengorganisir, menyebarkan, memanfaatkan, mengevaluasi ilmu pengetahuan manusia kontemporer sesuai dengan worldview Islam, sesuai dengan ethical value of Islam, sesuai dengan norm of Islam. Paradigmanya apa di sini yang Kamal Hasan tidak menjelaskan secara rinci dia. Tapi paradigma itu jelas isinya ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi. Al-Faruqi menggunakan istilah recast. Recast itu menyusun ulang the whole legacy of human knowledge. Seluruh khazanah pemikiran umat manusia. Ya, menyusunnya dari mana? From the standpoint of Islam. Bagaimana caranya? To do so in such a way as to make the discipline and reach the vision and serve the cause of Islam. Nah, dia bicara human knowledge ya, seperti paradigma gitu. Tetapi di sini juga menyinggung lagi the vision of Islam, itu artinya juga worldview Islam. Jadi di ilmu pengetahuan Barat itu diperkaya atau didominasi oleh worldview Islam, paradigma. Ini kelompoknya Al-Faruqi juga. Islamization is regarding a shifting methodology, mastering Islamic ontology and epistemological assumption,
Is regarded an absolute prerequisite for any attempt to Islamize social science discipline. Jadi itu kan yang namanya paradigma itu isinya itu tadi metodologi, ontologi, epistemologi, itu utamanya itu. Ya. Nah, untuk melakukan Islamisasi kita harus mengislamkan itu tadi ontologi, metodologi, ontologi, epistemologinya. Ya. This denote that Islamization requires such kind of paradigm. Ya. Jadi perlu suatu paradigma yang mengislamkan atau sebuah paradigma Islam yang baru. Jelas ya, ontologi kan udah ada di pesawat ilmu itu. Udah kan, Pak Musli ya? Jangan nanya-nanya lagi gitu loh. Pernah ada calon doktor di sebuah universitas Islam itu. Ya, saya nguji waktu itu. Dia mengatakan, menurut epistemologi Ibnu Taimiyah. Saya bilang, apa maksud Anda dengan epistemologi Ibnu Taimiyah? Ini bagi saya satu yang baru nih, saya nulis Ibnu Taimiyah. Maksud saya itu istilah, Ustaz. Itu etimologi, bukan epistemologi. Coba orang sudah mau doktor, ini jangan tertutup ini, terbuka malahan itu. Astagfirullah, saya nggak paham bedanya etimologi dengan epistemologi. Ya, terlalu remeh, kayak gini-gini jangan ya merasa udah tahu ya, harus tahu in detail gitu ya. Kalau bicara ontologi kita bicara what, kalau metodologi bicara how. Ya. Kalau bicara epistemologi, how to itu dalam arti mengetahui. Jadi tiga hal inilah yang namanya paradigma. Ya. Ilmu itu sebenarnya berkutat di antara tiga itu. Kalau bicara realitas itu ontologi. Kalau bicara ilmu pengetahuan kita bicara epistemologi. Jadi mengislamkan ilmu itu sebenarnya juga mengislamkan cara pandang kita terhadap apa realitas itu. Kemudian ilmu pengetahuan yang tidak harus sesuatu yang berasal dari sesuatu yang empiris. Kan? Nah, bahasa yang lain ini para intelektual ini menggunakan istilah system of knowledge. Ya, to organize and develop the system of knowledge. Ya, maksudnya ya paradigma. Ya, apalagi based on concept, principle, methodology, nah situ disebut lagi. Methodology which are in conformity with the spirit of Islam, and epistemology disebut lagi itu. Derived from the Quran. Nah, ini agak aneh yang Sardar. Islamization is Islamization of epistemology, of Western science, not Western science itself. Jadi yang diislamkan epistemologinya aja. Ini Sardar. Ya. Jadi Islamization of discipline is irrelevant. Jadi nggak mau dia mengislamkan disiplin ilmu itu. Yang diislamkan epistemologinya. Nah, ini agak aneh ini. Karena kalau bicara ilmu mesti keseluruhannya kan, nggak bisa bagian dari ilmu itu. Nah, kebalikannya, kalau tadi kan Islamization of discipline is irrelevant. Ini Abu Hamid Sulaiman, critical examination of modern contemporary discipline. Ya, harus mengkritik disiplinnya itu, bukan epistemologinya. In the light of the vision of Islam, ini maksudnya worldview Islam, and requested itu under the categories consistent with that vision. Ya. Oke. Syed Hussein Nasr, nah ini sebenarnya bicara sains Islam, tetapi beliau ini tidak banyak bicara Islamisasi.
Agak aneh juga nih definisinya. Islamization of knowledge is integrating various subject into Islamic worldview. Jadi semua ilmu pengetahuan itu disatukan di dalam worldview Islam. To try unify the two educational system and bring into being a system which will train the student who will remain devotedly Muslim and attached to their own tradition while learning discipline such as modern physics, chemistry. Jadi orang itu tetap menguasai farmasi, kemudian insinyur, kemudian ilmu sosial yang lain, tapi itu di dalam worldview Islam. Agak aneh juga ya. Ya, Mumtaz Ali yang itu ada bukunya di situ. Primary level Islamizing the existing branch of knowledge. Ini kata lain dari disiplin ilmu. This means bringing them into the fold of the Islamic worldview to achieve the objective of Islam in human life. Jadi di situ cabang ilmu yang diislamkan. Apa yang digunakan? Digunakan worldview Islam. So one must think and create new knowledge in each and every discipline along with the related practice. Nah, di sini fokusnya kepada disiplin. Disiplin lebih dekat dengan teori ya. Islamization of various discipline, dan ini bertentangan dengan omongan Sardar tadi. Which to be done by specialists of this discipline by discovering, compiling, piecing together, communicating, publishing intellectual activity based on Islamic concept. Nah ini, based on Islamic concept of life, man, and universe, maksudnya itu worldview. Ya, mengislamkan disiplin. Jadi di sini saya kembali kepada tadi yang tiga domain sains. Ada sekelompok orang yang kemudian memfokuskan Islamisasi kepada worldview atau filosofi, mengislamkan worldview dan filosofi. Nah, lebih banyak lagi yang mendefinisikan Islamisasi dengan mengislamkan paradigma. Dan kayaknya paradigma dan worldview kok agak sama ya. Nah di sini orang yang namanya Lakatos itu membagi worldview berbeda dari paradigma. Tetapi Thomas Kuhn itu menyatukan yang namanya paradigma itu ya worldview. Nah, di sini para ilmuwan kita mengislamkan, Islamisasi itu mengislamkan pemikiran manusia, paradigma, pengetahuan manusia, sistem pengetahuan, tapi di balik itu juga masih menggunakan worldview sebagai asas untuk Islamisasi. Ada yang kemudian fokus kepada disiplin. Nah, disiplin ini lebih kepada teori ya, yang saya sebut tiga hal tadi, worldview, paradigma, dan teori atau disiplin ilmu pengetahuan. Itulah yang jadi fokus. Nah, di sini saya mau terangkan bedanya worldview, paradigm, dan konsep atau teori. Itu yang sebelah kiri, ya, itu sebenarnya saya nggak bisa menghapus ini ya, segitiga ini, paradigma dan worldview ini satu. Kalau di Thomas Kuhn tidak dibatasi gini, garis ini saya mau hilangkan nggak bisa. Ya. Jadi hanya dua dalam teori Thomas Kuhn itu, paradigma dan teori. Jadi gini, ilmu itu ya, sains itu ketika teorinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya, dia harus merubah paradigmanya supaya bisa
menyebutkan apa namanya, menghasilkan sains. Jadi kayak gitu. Teori-teori ini kalau sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dia mengalami apa yang disebut dengan anomali. Anomali itu kayak kontradiksi. Artinya teori tidak bisa dipertahankan lagi. Bagaimana supaya bisa menghasilkan teori baru? Nah, ini di sini harus dirubah dulu paradigma. Paradigma itu ya tadi ontologi, apalagi psikologi, ini yang harus dirubah. Jadi teori mentok yang sudah nggak bisa ditanya lagi di paradigma, supaya bisa membuat teori baru, paradigma ini harus dirubah. Jadi istilahnya adalah shift paradigm. Shifting paradigm, ganti paradigma. Nah, yang namanya Islamisasi itu sebenarnya bisa digambarkan seperti ini. Anomali ini itu sama dengan kritik terhadap barat. Di ilmu barat itu ada anomali. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan dewanisasi. Kritik terhadap ilmu barat. Jadi ada masalah di dalam sains barat itu. Nah, ketika ada masalah, di sini paradigmanya, cara kita melihat realitas dirubah, cara melihat ilmu dirubah, ini dirubah. Ini perubahan paradigma. Dan baru kita menciptakan teori yang baru. Nah, itu di dalam teori Lakatos, istilahnya bukan worldview, dia menggunakan istilah hardcore. Ya. Paradigma disebut dengan protective belt, teori atau konsep disebut dengan series of theories. Itu bedanya. Nah, ini paradigma nih, paradigm. Paradigm is general construct to which a scientific community adhere within the state of normal science. Jadi konstruksi umum yang di situ masyarakat, komunitas ilmuwan mengikutinya, ya. Dan itu disebut dengan normal science, normal science gitu ya. Namanya tidak ada anomali ketika disebut dengan normal science. More specifically, paradigm is the broad yet definable collection of theory, rules, and disciplinary metrics adhered to by scientific community that enable it to conduct normal science. Nah, ini lebih spesifik lagi, paradigma adalah sebuah metrik, sebuah ukuran, ya, yang berupa collection of theory, collection of rule, collection of values yang diikuti oleh para saintis. Nah, kalau mau lebih praktis lagi, ya, the paradigm is set of basic belief. Di sini dia ketemu dengan worldview itu di sini. Basic belief
discover the nature of science in the way it is obtained. Ya, keyakinan asasi untuk menggambarkan hakikat ilmu pengetahuan dan bagaimana dia diperoleh, yang terdiri dari 5 prinsip: ontologi, epistemologi, aksiologi, retorik, metodologi. Nah, hardcore, kenapa saya katakan hardcore sama worldview? Karena di situ basic assumption that characterize the scientific research program that underlies which cannot be rejected or modified. Nah, di situ tidak bisa ditolak dan tidak bisa dimodifikasi. It must be protected from the threat of falsification. Nah, protectable is comprise the surrounding set of assumptions that are ultimately subject to negotiation. Masih bisa dinegosiasikan atau di amendment. In the light of work carried out by the program or a result of discovery made elsewhere in that conflict with operating principle of the program. Jadi dia memproteksi hardcore itu sebenarnya, tapi dia masih bisa dirubah. Theories. It is linked between one theory and another theories in which the next theory is the result of auxiliary clause added from previous theory. Jadi ilmu itu berkembang dari munculnya berbagai teori, jadilah sains. Okay. Di sini Islamization is altering the worldview. Ini ulasannya nih. Paradigm and theories of contemporary Western science involving complex philosophical epistemological process so as to produce new paradigm, new methodology, new concept, new theories compatible to the worldview Islam. Jadi mengganti worldview Barat itu bukan diislamkan, diganti. Karena dia ateis. Kemudian mengganti paradigma juga. Dan mengganti teori. Ya, ada kalau sudah masuk teori, dia teori yang bisa diterima, kita terima. Makanya prosesnya melibatkan filosofis dan epistemologis. Apa yang kemudian kita akan hasilkan? Paradigma, metodologi, konsep, teori yang sesuai dengan worldview Islam. Oke. Ada pertanyaan? Enak didengar tapi oh, devolusi. Jadi gini, kalau Darwin itu kan evolusi ya. Evolusi itu dia dari sebuah entitas menjadi entitas yang lain lagi. Kemudian entitas yang lain lagi. Terus kan tidak pernah berhenti itu. Itu evolusi. Evolusi itu dia berputar. Ya. Jadi berputar kembali. Islam itu gitu. Tercermin juga dari kata inna billah wa inna dari Allah. Nah, kalau dari sumber ilmu kita belajar dari Quran. Ketika Quran dipahami, orang sesat di sini. Dia kembali ke Quran lagi. Dia sesat, dia kembali ke Quran.
kembangkan lagi, dia sesat lagi. Jadi berevolusi kita ini. Evolusi kembali kepada asal. Nah, ada lagi tambahan di situ kalau nggak salah, Islamisasi adalah kembali ke fitrah. Maksudnya sebenarnya, ya ini jawaban kemarin yang saya tanyakan itu belum jawab. Gitu. Kalau ilmu sudah diislamkan, berarti hanya milik orang Islam. Ini gimana dijawab? Iya kan? Jadi gimana? Rasionalnya gimana? Kalau orang luar bilang, oh, kalau ente melakukan Islamisasi, berarti ilmu hanya untuk orang Islam. Yang benar aja nih, kita kan hidup di dunia yang serba plural kayak gini. Nah, gitu. Gimana jawabannya? Ya. Perang dalam itu. Enggak, maksudnya orang Barat kan tidak bisa menerima Islam. Kalau diislamkan berarti kan hanya domain, hanya milik orang Islam. Orang Barat tidak bisa pakai. Jadi kalau dibilang bahwa ilmu Barat sebenarnya juga buat semua orang, salah juga. Sebenarnya ilmu Barat itu hanya untuk orang Barat, jangan untuk semua orang lah. Hanya untuk orang Barat karena berdasarkan pengalaman mereka. Tapi kenapa dia diekspor ke orang Islam? Sekarang kita, ilmu kita Islamkan, bisa nggak dipakai oleh orang non-Muslim? Nah itu, gimana? Bisa nggak? Ini alasannya gimana? Bisa-bisa. Asalnya beda, jadi nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Oh. Berarti inti egois ya di orang Islam. Uh, hmm, hmm, hmm. Lebih detail lagi ya? Ngawur. Wah itu terlalu awal. Berarti memaksakan. Yang Barat dipakai orang Islam bisa nggak? Nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. Hmm. Berarti teori Barat bisa kita pakai. Iya. Artinya, iya, artinya bisa dipakai. Nah ini yang bahaya nih. Yang bahaya, iya. Bisa dipakai, tapi wajah inti juga nggak Islam lagi. Loh, enggak, nanti bisa. Kalau ini mengatakan bahwa ilmu Barat bisa kita pakai, nggak perlu Islamisasi. Nggak perlu dong, ngapain Islamisasi? Kan udah bisa kita pakai. Gimana coba?
Nggak, tadi sebenarnya itu sudah menyinggung istilah universal. Ya, orang Barat itu selalu mengatakan ilmu itu universal. Pokoknya segala yang ada di Barat itu dia bilang universal. Itu klaim mereka, tapi sesungguhnya kan tidak universal. Kayak humanisme itu universal mereka katakan. Kebaikan itu universal. Ini yang sekarang mereka mencoba untuk menjustifikasi itu. Kayak agama. Sekarang kebenaran agama itu universal. Kan ada istilah nilai-nilai keagamaan yang universal. Sekarang kalau ditanya misalnya, kan semua agama mengajarkan kebaikan. Betul nggak? Semua agama mengajarkan kebaikan. Kenapa mesti inti berdakwah orang supaya masuk Islam? Gimana dijawabnya? Kan kebaikan, semuanya mengajarkan kebaikan. Gimana? Standarnya apa kebenaran? Standar absolutnya apa? Enggak, maksudnya yang bilang absolut siapa gitu? Kalau inti bilang absolut, orang lain nggak bilang. Dan tidak bisa diterima oleh mereka. Nah, di sini ini nggak terlalu pede dengan Islam. Ini jawabnya gini, yang namanya devolusi tadi itu sebenarnya kembali kepada fitrah. Ya. Yang namanya human nature atau hakikat manusia, kita harus kembalikan kepada penciptanya. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dan ciptaan Tuhan ini pasti universal. Nah, agama yang mengikuti ajaran Tuhan yang betul-betul bisa dibuktikan, ya, itu Islam. Ya. Kalau mau bukti, mari kita kaji secara komprehensif konsep manusia, ya, yang paling komprehensif, yang paling lengkap hanya Islam. Ya. Berarti apa yang diajarkan oleh Islam itu sesuai dengan realitas manusia secara fisik ataupun secara non fisik. Itu argumentasinya. Jadi mengislamkan sesuatu itu adalah mengembalikan segala sesuatu sesuai dengan hakikat manusia. Jadi, Islam itu universal. Nah, ini cuma ngomong itu tadi masalah. Ya, gimana universalnya? Kita kembalikan kepada Tuhan yang menciptakan agama Islam ini, Tuhan. Yang menurunkan agama Islam ini Tuhan. Dan Tuhanlah yang menciptakan manusia. Maka ajaran yang diturunkan oleh Tuhan sesuai dengan ciptaan yang dibuat. Ciptakan. Ya. Tidak mungkin Tuhan menurunkan ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Nggak mungkin. Ya kan? Nah, tapi kenapa Barat itu bertentangan dengan jiwa manusia? Ya karena dia tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Jadi coba baca di Minhaj lah sedikit. Baca. Itu saya sudah bilang di situ. Ya. Ada nilai universal yang disinggung oleh semua agama. Ya. Tetapi agama-agama ataupun orang lain selain Islam itu menyinggung tidak secara lengkap. Ya. Misalnya, kata mencintai aja. Ya. Itu siapa? Dalai Lama itu. Dalai Lama itu dia mengatakan bahwa segala sesuatu selesai dengan cinta atau apalah gitu ya. Tapi di sisi lain dia mempunyai pikiran yang justru
menghancurkan kemanusiaan. Gimana coba? Di Bali, ya, orang jujur. Kalau Anda ketinggalan laptop ataupun kamera, nggak akan hilang. Ya. Tapi apakah kemudian orang Bali, orang Hindu Bali itu disebut sebagai orang yang baik? Ternyata orang Bali ini nggak bisa bertetangga sama orang Islam. Ya. Dan orang Bali ini penipu. Sama dengan orang India. Orang India itu ya dari satu sisi dia mungkin jujur. Jujur dalam arti ya terbatas gitu ya. Tapi rasa apa namanya kebiasaan menipunya ini nggak hilang meskipun dia jujur atau baik. Berarti kebaikan di agama-agama itu tidak komprehensif. Seperti misalnya kita ini baik sama orang lain. Kan tidak boleh baik dalam pengertian kita menginginkan sesuatu dari dia. Nah, orang-orang yang berpahala tinggi itu adalah orang-orang yang saling mencintai, yang tidak memikirkan saling memberi. Bukan karena saya lupa matanya itu hadis. Coba. Itu kan ketulusan yang luar biasa. Inti menghadap Tuhan, ya, menghadap Tuhan itu harus suci. Sucinya itu bukan hanya wudhu aja kan. Suci lahir dan batin kan. Kebaikan agama mana yang bisa seperti ini? Itu salah satunya. Kemudian ketika Anda memberi seseorang, ya, bagi orang lain halal haram kan tidak ada agama lain. Kita memberi sesuatu kepada orang lain itu harus pemberian yang diperoleh secara halal. Kalau dia secara haram tidak sah pemberian. Kan luar biasa, kebaikan itu mempunyai akar yang saling berkait gitu loh. Ya, nggak mungkin satu kebaikan itu aja. Jadi kebersihan juga. Bersih dalam arti dari sampah tidak sempurna. Bersih juga harus dari jiwa. Bersih juga dari kotoran-kotoran kemanusiaan yang itu kotoran moral dan sebagainya. Itu Islam. Jadi kalau orang bilang Singapura itu negara yang Islami karena nggak ada sampah. Tapi ada nggak sampah masyarakat? Banyak di situ. Ya. Ketidakadilan, ada nggak? Banyak. Makanya di situ komprehensif. Jadi kalau orang bilang, oh negara ini paling Islami kan New Zealand ya akhir-akhir ya risetnya. Di Indonesia paling Islami Bali kan, aneh. Nah, Islam di situ komprehensif kebaikan. Cuma masalahnya kok orang Islam ini kok nggak Islamnya nggak komprehensif orang Islamnya. Ya, apa namanya kriteria agamanya sangat komprehensif. Ada lagi tanya? Dijelas ya. Jadi kalau di Islam kan jangan milih, nggak bisa. Coba sekarang orang yang apa namanya menjadi nasabah bank konvensional dengan nasabah bank Islam. Sebenarnya kalau mau dihitung secara fair, orang meminjam uang dari bank Islam itu, ya, dia tanpa bunga. Cuma dia harus ada macam-macam yang dikategorikan. Dia membeli barang, dia tidak bisa membayar cash. Ya, kemudian dia pinjam uang dari bank Islam. Ya, dia bayari apa namanya baik bisaman ajil. Ya, dia bayari itu dengan tambahan uang administrasi. Nggak ada bunganya. Ya. Ini Anda beli, Anda dapat sekarang, Anda operasionalkan. Nah ini salah satu bentuk perbedaan dengan kalau misalnya Anda pinjam uang, Anda gadekan BPKB atau uang sertifikat rumah. Dalam tempo sekian bulan Anda harus membayar sekian, itu yang namanya riba. Tidak boleh dilakukan. Atau mungkin Anda pinjam uang, kemudian Anda bisnis. Kita musyarakah di situ. Anda untung, kita bagi dua untung. Ada nggak bank konvensional gitu? Nggak ada.
Untungnya bagi dua loh, kan. Kalau konvensional ini dibagi 15% aja. Padahal ya itu kalau uang itu dikumpulkan di bank menjadi katakan 10 triliun dari 1 juta nasabah, bank itu bisa bangun supermarket raksasa di situ. Itu dapat bagian berapa ya? 1% aja. Kan untung di kapitalisnya. Itu sistem kapitalis itu. Enggak Islaminya ada di situ. Nah, di dalam Islam lebih luar biasa lagi. Ketika uang itu dikumpulkan, dia bukan lagi bank, tapi wakaf. Wakaf itu ketika dikumpulkan oleh masyarakat, yang beruntung siapa? Masyarakat lagi. Kan? Jadi fundraising di dalam kapitalisme bentuknya bank. Fundraising di dalam Islam bentuknya wakaf. Tapi sekarang di Indonesia yang terkenal kan infak, sedekah, zakat, infak, sedekah. Ya, itu dibagi asnaf selesai. Kayak dompet duafa Republika itu luar biasa itu. Dia kumpulkan, kemudian dibangunlah sekolah-sekolah, UKM, kemudian dikembangkan lagi. Itu sebenarnya mirip wakaf itu, dompet duafa. Tapi bahasanya adalah bahasa infak sedekah, belum wakaf. Kalau wakaf, kalau itu kan nanti asnafnya cuma 8 ya. Kalau wakaf, semua orang dapat. Dan yang untung siapa? Nggak ada yang untung. Kecuali masyarakat yang lebih pembagian rata. Kalau yang di bank konvensional, yang untung kapitalis. Betapa nggak Islam itu. Itu letaknya, apa namanya, universal value itu. Untuk kemanusiaan, betul-betul. Ada lagi pertanyaan? Ya, ingat ya, tugas kalian adalah menulis makalah mengenai Islamisasi. Apapun bentuknya. Ya, mungkin kalau Anda mau membandingkan dengan integrasi ya, itu banyak di disertasi di win-win itu. Termasuk Pak Muslim itu disertasinya kan mengenai integrasi misalnya. Masih banyak lagi. Kalau mau cari itunya ada di internet banyak sekali. Ada orang yang mempertanyakan Islamisasi dan merendahkan gitu. Islamisasi itu fata morgana, Islamisasi itu apa namanya, mimpi nggak jelas dan sebagainya. Orang yang begitu itu profesor-profesor. Sekarang bisa nggak Anda meyakinkan bahwa Islamisasi itu lebih kuat daripada integrasi itu? Itu. Jadi tulisan Anda harus menjadi jurnal. Ya. Enggak, jangan menggunakan Al-Quran sebagai counter terhadap teori. Itu salah. Karena kalau ayat Quran diadu dengan teori, kemudian teorinya terbukti secara empiris benar, Qurannya salah. Ya. Ada aspek di dalam Al-Quran yang perlu diterjemahkan, diinterpretasikan, ditakwilkan.
Jadi Quran itu statusnya seperti worldview tadi. Dia tidak bisa, dia harus dipertahankan. Ya, worldview Barat aja begitu. Nah, worldview Islam ini harus dikembangkan lagi menjadi sebuah prinsip. Prinsip itulah yang kemudian menjadi paradigma. Ketika kita mau bicara, ini nggak bisa langsung teori ya. Kita mau bicara realitas saja gitu. Sekarang nanti berdiskusi dengan orang apa dulu? Ahli psikologi, ahli pendidikan, ahli fisika atau apa gitu ya. Itu menentukan. Pertama perlu dipertanyakan atau disamakan persepsinya adalah mengenai apa makna realitas bagi Anda. Nah, ketika dia mempertanyakan ayat Al-Quran, saya tidak bicara ayat Quran. Sekarang saya ingin menarik beberapa ayat dalam Al-Quran itu dalam sebuah konsep realitas saja misalnya. Salah satu contoh. Apa makna realitas bagi Anda? Mari kita adu dulu. Apakah Anda percaya bahwa realitas itu ada yang dibalik yang empiris atau tidak? Kalau Anda tidak percaya itu, mari kita buktikan dulu. Banyak hal yang tidak empiris yang kita percaya juga sebenarnya. Seperti jiwa kita tidak empiris. Otak kita tidak empiris. Tapi orang percaya bahwa ada jiwa di situ. Berarti ada sesuatu di balik sesuatu yang sifatnya empiris. Dua hal ini harus kita pahami dan kita kaitkan juga dengan realitas yang lain. Kalau Anda percaya bahwa ada sesuatu yang non-empiris dan itu real, ya, kita mesti aplikasikan secara konsekuen dong. Ya, di balik gunung itu ada realitas empiris juga, non-empiris juga. Ya. Di balik Anda tidak percaya dengan itu berarti Anda tidak berpikir secara komprehensif. Itu aja. Itu anunya. Jangan gunakan Quran dengan teori secara head to head begitu. Tidak pas. Jadi Quran itu harus ditafsirkan ayat bil ayat, ayat bil hadis. Setelah ayat bil hadis, dia akan menjadi sebuah makna dulu. Ya. Makna itu bisa jadi konsep yang dikembangkan menjadi teori. Kayak teori jiwa. Teori jiwa itu nggak akan Anda temukan dalam Al-Quran. Tapi ada sekian banyak yang berbicara mengenai nafsal ammaratun bisu wa nafsin wa mastawaha falhama fujura wa taqwa. Sekian banyak ayatnya di situ. Nah, ketika dia ditafsirkan, dikaitkan dengan pengetahuan yang lain, baru diadu dengan yang tadi orang yang menantang. Kalau diadu kemudian Islam masih kurang, tapi harus konsekuen juga. Prinsip-prinsip dasar Islam tadi yang jadi konsep itu basisnya adalah Quran. Ya, basisnya Quran. Tidak bisa kemudian oh ini ada kekurangannya kita tolak. Sebagian bisa kita tolak karena sebagai tafsir, sebagai takwil. Tapi kalau kemudian seluruhnya kita tolak nggak bisa. Berarti Anda mengingkari sebuah realitas yang sebenarnya itu bisa diterima. Seperti misalnya gini, ada hubungan yang kuat antara niat dengan perbuatan, ya kan? Itu Islam itu. Innamal a'malu binniyat. Tapi kita jangan bilang ayat itu. Ya. Ada hubungan antara pikiran ya, dengan perbuatan. Itu sebenarnya Islam. Ada hubungan antara pikiran, keyakinan, dan perbuatan dalam Islam. Nah, itu kalau kita bicara itu bukan ayat. Tetapi di dalam teori worldview, ini ketinggalan satu semester ini. Dalam teori worldview, yang namanya perbuatan itu berbasis kepada keyakinan dan ilmu pengetahuan. Makanya kata-kata innamal a'malu binniyat tidak sederhana. Ya. Perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Niat seseorang itu tergantung pada keimanannya, dan keimanan itu
itu didukung oleh pengetahuan. Di situ. Jadi orang berniat sesuai menjadi kiai, tapi dalamnya ilmu. Saya mau niat bunuh diri. Karena boleh. Ilmu syariahnya nggak membolehkan. Dan keyakinan Anda tidak membolehkan itu. Makanya niat seorang muslim ya itu doa. Nah, ada kaitannya kan? Jadi, kalau ngomong sama orang yang cuma sekedar ngomong susah. Nggak bisa dikasih argumentasi yang agak saintifik gitu. Ada lagi? Ya. Enggak, teori baru berbasis wahyu, berbasis worldview Islam. Teori paradigma ini di dalamnya ada teori. Ini ada teori. Teori material, teori tentang ini teori ini sangat western minded. Tadi kalau di barat kan ontologi, realitas itu kan ada realitas pikiran, ada realitas empiris. Ganti dengan Islam itu realitas pikiran dan realitas empiris nggak bisa dipisahkan. Nah, di sini perubahan paradigma ini sebenarnya juga bisa disebut dengan proses islamisasi. Salah satu bagian daripada proses islamisasi. Islamkan dulu paradigmanya. Makanya shifting paradigm di dalam Thomas Kuhn itu sebenarnya adalah islamisasi. Islamisasi sama dengan shifting paradigm juga. Kalau dalam kaitannya dengan Lakatos tadi, transforming worldview. Sebelum paradigma dibuat, worldview-nya diluruskan dulu. Jelas. Iya dong. Teori mengenai psikoterapi misalnya. Ya, bagaimana menyembuhkan orang yang mengalami gangguan psikologis. Ya, kan harus ada zikirnya, kemudian ada pembersihan dirinya. Tapi kalau yang barat itu nggak ada itu kaitan dengan Tuhan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Pikir. Terapi nggak usah yang akademik, yang di mana di Jawa Barat itu. Abah Anom ya. Abah Anom. Yang ini apa? Zikir. Ya, dengan berzikir dia orang narkoba ini kan gelisah ya, jiwanya gelisah dengan ritual-ritual yang berkaitan dengan tasfiyatun nafs. Jadi dia tidur jam 2 malam, bangun dia mandi di situ. Karena fisik dengan psikis itu ada kaitan. Mandi di situ dia harus berzikir. Kemudian nanti dikasih amalan-amalan apa lah gitu ya. Saya nggak terlalu tahu teknisnya itu. Lagi? Ya. Feminisme itu teori dan paradigma. Bisa dong. Dia punya asumsi dasar. Feminis ini punya asumsi dasar bahwa
orang itu dilahirkan sebagai seorang gay. Nah, itu asumsi dasar itu. Pertanyaannya, betul nggak dia dilahirkan sebagai seorang? Nah, itu dari mana dia bilang bahwa itu sebuah kebenaran itu? itu itu asumsi itu, dia nggak bisa dirubah. Padahal kalau kita mau counter gampang, ya gampang. Tanya dia, bisa nggak